Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida dari tingkat 3C, NIM 8801190054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada kolik batu ginjal. Kolik batu ginjal. Pengertian atau definisi. Kolik renal adalah rasa sakit yang hebat pada organ renal atau ginjal akibat dari gangguan pada ginjal. Misalnya batu pada ginjal. Batu perkemihan dapat timbul dari berbagai tingkat dari sistem perkemihan, ginjal, ureter, kandung kemih. Tetapi yang paling sering ditemukan adalah di dalam ginjal. Menurut Barbara 1996. Batu ginjal adalah istilah umum batu ginjal di lokasi ginjal manapun. Batu ini terdiri atas garam kalsium, asam urat, oksalat, sistin, eksantin, dan struvit. Nefrolithiasis adalah adanya timbunan zat padat yang membatu pada ginjal, mengandung komponen kristal dan matriks organik. Kemudian etiologi. Batu ginjal merupakan kondisi terdapatnya kristal kalsium dalam ginjal. Kristal tersebut dapat berupa kalsium oksalat, kalsium fosfat, maupun kalsium sitrat. Tidak ada penyebab yang bisa dibuktikan. Yang sering menjadi predisposisi adalah infeksi saluran kemih, hiperkasiuria, hiperfosfaturia, hipervitaminosis D, dan hipertiroidisme. Dan kebanyakan intek kalsium serta alkali cenderung timbul presipitasi garam kalsium dalam urin. Ada penyakit ginjal, kemudian batu ginjal, peradangan pada ginjal, dan penggunaan narkoba. Iya, langsung nanya. Anjing orang. Anjing orang. Orang di suara nak. Oh, kira pakai sing maruni bukan anak di absen apa-apa. Kita harus nih. Sudah gitu, oke. Di absen orang sih? Oke, untuk bahasnya bisa ngomongnya absen sih. Agar saya bisa melatih Anda bagaimana sih Anda berbicara. Kita harus baca patofisiologis. Masa baca patofisiologis sama Kemen? Patofisiologis ini kan ini ya. Pernah di absen kan?
Di sini. Kulit kering. Tugas. Tugas? Apa tugas ya? Apa nih? Sepadan. Oh, gila. Orang kedua nggak salah kita ngebaca patofisiologi salah mungkin. Tugas anjir. Ya, ada suara kecil. Iya tah. Sira baca patofisiologi ini referensi. Apa sing penjabaran kieu apa bagan? Kita nonton video si Lilis Elawati mah penjab di bajabarna kayak nanti. Ngebaca bagan ya orang kedeleng cuma ya orang ngerti ngomong doang diturunna jadi kin-kin. Wah, ditambah penjelasan. Agak dijabar-jabar. Bacakin dulu orang kedeleng aja. Ngomong apa sih Bu Pertin? Absen orang?
Lanjutlah. Iya. Selanjutnya patofisiologi. Di sini ada faktor intrinsiknya, ada herediter, kemudian umur, jenis kelamin. Selanjutnya di sini ada faktor idiopatiknya, ada gangguan metabolik, kemudian infeksi saluran kemih, dehidrasi, obstruksi, dan di sini ada faktor ekstrinsiknya. Ada geografis, iklim dan temperatur, asupan air, diet, pekerjaan. Kemudian defisiensi kadar magnesium, sitrat trifosfor, mukoprotein, dan peptid. Dan selanjutnya resiko kristalisasi mineral. Selanjutnya ada peningkatan konsistensi larutan urin, kemudian penumpukan kristal, pengendapan batu saluran kemih. Selanjutnya di sini ada sumbatan saluran kemih. Spasme batu saat turun dari ureter. Kemudian di sininya ada nyeri. Batu merusak dinding setempat. Hematuria, Hb turun, anemia, insufisiensi O2, dan intoleransi aktivitas. Di sini ada kencing tidak tuntas, kemudian perubahan pola eliminasi urin. Selanjutnya farmakologi, ketidakpatuhan regimen terapeutik, dan di sini kurang pengetahuan. Selanjutnya manifestasi klinis. Nyeri hebat pada daerah abdomen, mual dan muntah, kelemahan. Penata laksanaan medis. Tips diet renal kolik, makan makanan kaya vitamin A. Hindari makanan kaya aksalet seperti kacang-kacangan, lobak, arbei, seledri, coklat, anggur, cabai hijau, bayam, stroberi, summerquest, dan teh. Makan apel dan semangka. Kurangi jumlah makanan kaya kalsium, susu, keju, mentega, susu, dan makanan lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Analisis urin tamping 24 jam. Midstream urinalisis. Pemeriksaan fungsi ginjal dan radiologi. Kemudian pemeriksaan untuk mengidentifikasi penyakit yang mendasari analisis urin tamping 24 jam, kultur urin, elektrolit darah, oksalat darah, serum asam urat, dan serum sulfat. Kemudian kasus, seorang laki-laki usia 40 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri perut bagian kanan bawah sejak seminggu yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan keluhan utama badan terasa lemah, mual muntah, klien mengeluh nyeri bagian perut sebelah kanan bawah. Nyeri timbul apabila pasien melakukan aktivitas. Skala nyeri 6, tekanan darah 120/60 mmHg, frekuensi napas 35 kali per menit, dan nadi 85 kali per menit. Pengkajian primer, pengkajian A, B, C, D, dan E. 1. Airway, jalan napas bersih, tidak terdengar adanya bunyi napas ronki, tidak ada jejas badan daerah dada. 2. Breathing, peningkatan frekuensi napas, napas dangkal, distres pernapasan, pernapasan cuping hidung, takipne, retraksi, menggunakan otot-otot pernapasan, kesulitan bernapas, cyanosis. 3. Circulation, penurunan curah jantung, gelisah, letargi, takikardia. 4. Disability, kesadaran kompos mentis. 5. Exposure, nyeri akut. Kemudian diagnosa keperawatannya ada nyeri akut, intoleransi aktivitas, gangguan pola napas, penurunan curah jantung, dan penurunan kapasitas adaptif intrakranial.
Tujuannya menurut SLKI, 1. Nyeri berhubungan dengan retensi urin. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, nyeri klien teratasi dengan kriteria hasil. Klien melaporkan tidak nyeri lagi. Ekspresi wajah tidak meringis, mual dan muntah menurun, frekuensi nadi membaik. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan secara bertahap, klien mampu beraktivitas secara mandiri dengan kriteria 1. Klien dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. 2. Klien dapat ikut serta dalam proses pengobatan. 3. Frekuensi nadi meningkat. Kemudian intervensi menurut Siki. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan retensi urin, manajemen nyeri. 1. Observasi. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Kemudian identifikasi skala nyeri. Selanjutnya identifikasi respon nyeri nonverbal. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Monitor efek samping penggunaan analgetik. 2. Terapeutik. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupressure, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, trimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Fasilitasi istirahat dan tidur. Pertimbangkan jenis dan sumber interi dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. 3. Edukasi. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Kemudian yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, manajemen energi. 1. Observasi. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Monitor kelelahan fisik dan emosional. Monitor pola dan jam tidur. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. 2. Terapeutik. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur. Jika tidak dapat berpindah atau berjalan. 3. Edukasi. Anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. 4. Kolaborasi. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatnya asupan makanan. Ini referensinya ada dari SDKI 2016, PPNI 2016, SDKI, PPNI Jakarta, PPNI 2016, Siki Jakarta, PPNI 2016, SLKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.